Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman datang di sesi kita ini. Pernahkah kalian merasa kehilangan semangat buat belajar? Atau mungkin bertanya, kenapa sih ada orang yang begitu rajin sementara yang lain justru malas-malasan? Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu motivasi belajar. Sebelum kita mulai, coba bayangkan nih, ada dua orang siswa, satu sangat antusias dalam belajar, selalu penasaran dengan hal baru, dan merasa puas ketika memahami materi. Sementara yang lain hanya belajar karena takut dimarahi atau ingin mendapatkan nilai bagus. Kira-kira mana yang lebih bertahan dalam jangka panjang? Inilah yang disebut motivasi belajar. Motivasi bisa datang dari dalam diri kita sendiri, disebut motivasi intrinsik, atau bisa juga dari luar, misalnya dorongan dari orang tua, guru, atau hadiah tertentu. Tapi apakah motivasi belajar ini sekedar soal semangat sesaat, atau ada cara untuk membuatnya tetap menyala? Selanjutnya, teman saya akan membahasnya lebih detail di jenis-jenis dari motivasi itu sendiri. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi itu ada dua. Yang pertama ada motivasi intrinsik dan yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Untuk motivasi intrinsik adalah dorongan yang berasal dari dalam diri individu tanpa adanya faktor eksternal. Seseorang yang memiliki motivasi intrinsik melakukan sesuatu karena merasa puas, tertarik, atau memiliki keinginan pribadi untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, seorang siswa belajar karena ingin memahami materi, bukan karena ingin mendapatkan hadiah. Lalu yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang berasal dari faktor luar individu, seperti hadiah, pujian, atau hukuman. Seseorang yang memiliki motivasi ekstrinsik melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghargaan atau menghindari konsekuensi negatif. Contohnya, seorang karyawan bekerja keras karena ingin mendapatkan bonus atau promosi. Sekarang kita akan pindah ke faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama itu faktor individu, yang kedua faktor keluarga, yang ketiga faktor sekolah, dan yang keempat faktor masyarakat. Untuk faktor individu, ada yang pertama itu minat dan bakat, lalu yang kedua ada harga diri dan kepercayaan diri, yang ketiga persepsi terhadap keberhasilan dan kegagalan, yang keempat tujuan hidup dan cita-cita, dan yang kelima ada kondisi fisik dan emosional. Yang kedua, faktor keluarga. Untuk faktor keluarga, dalamnya ada yang pertama pola asuh orang tua. Lalu yang kedua ada dukungan emosional dan finansial. Yang ketiga ada harapan orang tua terhadap anak. Lalu yang keempat ada lingkungan keluarga yang harmonis atau konflik yang dapat mempengaruhi motivasi. Lalu yang ketiga ada faktor sekolah. Untuk faktor sekolah di dalamnya ada gaya mengajar guru. Yang kedua ada lingkungan belajar yang kondusif, yang ketiga ada kualitas pendidikan dan kurikulum, dan yang keempat ada dukungan teman sebaya. Lalu untuk yang terakhir faktor masyarakat. Di dalam faktor masyarakat ada pertama norma dan nilai sosial, yang kedua lingkungan sekitar, misalnya kondisi ekonomi dan budaya. Lalu yang ketiga ada kesempatan dan akses terhadap sumber daya. Lalu yang keempat ada pengaruh media dan teknologi. Semua faktor ini saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap tingkat motivasi seseorang dalam mencapai tujuan mereka. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya itu dampak dari rendahnya motivasi. Yang pertama itu ada penurunan kualitas belajar. Siswa yang kurang termotivasi cenderung tidak fokus dan tidak serius dalam belajar, sehingga kualitas pemahaman materi menurun. Yang kedua ada menurunnya produktivitas. Siswa menjadi kurang produktif, sering menunda-nunda tugas, dan akhirnya mengerjakan tugas dengan terburu-buru tanpa memperhatikan kualitas. Yang ketiga ada tingkat absensi yang tinggi. Siswa yang tidak termotivasi lebih cenderung untuk bolos atau tidak hadir dalam kelas, sehingga mereka ketinggalan materi pelajaran. Yang terakhir ada rendahnya prestasi akademik. Dengan kurangnya motivasi, siswa akan kesulitan mencapai prestasi akademik yang berdampak pada nilai dan pencapaian mereka. Selanjutnya. Kemudian ada strategi meningkatkan motivasi. Yang pertama itu penghargaan dan pujian, yaitu memberikan penghargaan dan pujian atas usaha dan prestasi yang dicapai. Kemudian yang kedua itu ada lingkungan belajar, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan kondusif. Yang ketiga ada metode pengajaran, menetapkan metode pengajaran yang bervariasi dan interaktif.
Dan yang keempat ada dukungan emosional, memberikan dukungan emosional dan sosial kepada peserta didik. Baik, motivasi intrinsik adalah kunci utama dalam mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tanpa bergantung pada faktor eksternal. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi motivasi intrinsik antara lain, yang pertama, rasa ingin tahu. Keinginan tahuan yang tinggi mendorong seseorang untuk terus belajar dan mengeksplorasi hal-hal baru tanpa harus dipaksa. Kedua, minat dan bakat. Ketika seseorang memiliki minat dan bakat dalam suatu bidang, mereka cenderung lebih bersemangat dan menikmati proses belajar atau bekerja. Ketiga, tantangan. Menghadapi tantangan dapat meningkatkan intrinsik, terutama jika tantangan dengan orang dan memberikan pencapaian saat berhasil mengatasinya. Oke, selanjutnya motivasi intrinsik. Bisa kita lihat di slide. Motivasi intrinsik atau dukungan tambahan, yaitu bisa terjadi dengan penghargaan dan hadiah, yaitu memberikan penghargaan dan hadiah atas prestasi. Yang kedua, pujian dan apresiasi, memberikan pujian dan apresiasi atas usaha dan kemajuan. Dan yang ketiga, kompetisi sehat, menciptakan kompetisi sehat untuk memotivasi. Sedikit tambahan, motivasi intrinsik digunakan agar seseorang terpacu untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang menurutnya tidak menyenangkan, tetapi harus dilakukan. Ini juga bisa menumbuhkan minat orang lain pada aktivitas yang awalnya tidak diminati dan bentuk penghargaan atas kinerja orang lain. Demikian dari saya. Membangun motivasi yang berkelanjutan. Yang pertama itu ada tujuan yang jelas. Memiliki tujuan yang jelas dan spesifik akan memberikan arah dan alasan yang kuat untuk bertindak. Tujuan yang terukur dan realistis akan memudahkan untuk menjaga fokus dan motivasi. Yang kedua itu evaluasi berkala. Melakukan evaluasi berkala memungkinkan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai. Hal ini bisa membantu untuk menyelesaikan strategi jika diperlukan, serta memberikan rasa pencapaian yang meningkatkan motivasi. Yang ketiga, dukungan dari keluarga, teman, atau komunitas sangat tinggi dalam menjaga semangat. Interaksi sosial yang positif memberikan rasa dihargai dan mendorong untuk terus maju. Guru atau mentor memainkan peran penting dalam memberikan arahan dukungan baik konstruktif. Mereka bisa memberikan inspirasi, meningkatkan rasa percaya diri, dan membantu merumuskan tujuan yang realistis. Dengan memperhatikan hal-hal ini, motivasi dapat menjaga panjang. Sekian dari saya ke moderator. Jadi kesimpulan dari materi kita ini, motivasi belajar kunci untuk mencapai kesuksesan akademik dengan memahami berbagai aspek motivasi, menerapkan strategi yang tepat, dan membangun lingkungan belajar yang kondusif. Kita dapat membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka. Sekian, itulah paparan materi dari kami. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.